Saya minta tolong, anak saya David hilang. Tadi sekitar jam 9 dia keluar, katanya mau jajan. Tapi sampai sekarang udah jam setengah 11, anak saya belum pulang gitu. Akhirnya dibantu sama tetangga sekitar, bahkan sampai Pak RW-nya juga dihubungi, dikasih tahu, ikut mencari juga, nggak ketemu juga. Saya sampai udah lemes, udah nggak tahu mau gimana, kaki saya udah sakit banget, saya udah telepon saudara-saudara saya yang waktu itu posisinya ada di Bandung, buat bantu cari anak saya karena tapi pada saat mencari itu sempat terbesit di pikiran saya, apa ini ada hubungannya dengan, mohon maaf, alam gaib atau apalah gitu yang berhubungan dengan gaib seperti itu. Terus saya ingat katanya kalau ada anak hilang, kita harus ribut gitu dengan cara bikin suara-suara gitu, manggil-manggil anak itu supaya anak itu bisa pulang, dikembalikan gitu. Saya ingat tuh, sekitar setengah 12 mungkin ada, tiba-tiba anak saya muncul dari gang belakang. Dia kebetulan waktu itu pakai baju setelan kaos bola warna merah, saya masih ingat. Dia jalan dari belakang itu, dia jalan santai seperti tidak terjadi apa-apa gitu, seperti biasa aja. Terus dia kaget, dia lihat saya nangis, saya udah nangis di situ, udah nggak tahu lagi, pokoknya udah putus asa. Pas begitu lihat dia, perasaan saya campur aduk. Saya senang, saya marah, saya kesal, tapi bersyukur juga, pokoknya campur aduk rasanya. Terus anak saya nyamperin saya, dia bertanya, "Mama kenapa nangis?" Dia nanya, dia heran. Saya peluk, terus sambil nangis saya peluk. Halo, 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 halo. Jumpa lagi di Tri Channel, Baraya Tri Channel. Episode kali ini saya mendapatkan video kiriman dari narasumber yang beliau bersedia mengirimkan videonya untuk menceritakan pengalaman misterinya. Apa yang beliau alami semasa dulu waktu tinggal di Bandung, dan kebetulan beliau sekarang sudah tidak tinggal di Bandung lagi. Dan seperti apa mungkin Baraya kejadiannya atau ceritanya, kita simak saja nanti ceritanya seperti apa. Tapi sebelum itu Baraya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Dan bagi Baraya yang lain pun bisa untuk mengirimkan video seperti ini, dan saya akan putar ulang videonya di channel Tri Channel 60. Oke Baraya Tri Channel, kita kuak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Mama Aina. Di sini saya akan membagikan kisah misteri yang saya alami sendiri untuk dibagikan di channel YouTube Tri Channel 60. Jadi kejadiannya sekitar tahun 2013. Waktu itu saya tinggal di daerah Bandung, tepatnya di dekat sebuah stasiun radio terkenal di Bandung. Saya tinggal dengan kedua anak saya di rumah lantai 2. Anak yang pertama itu anak perempuan,
kelas 6 SD, dan anak yang kedua itu kelas 3 SD, anak laki-laki. Nah, kebetulan saat itu saya sedang mengalami sakit syaraf kejepit yang membuat saya tidak bisa beraktivitas dengan baik, dengan normal. Kalau berjalan itu sakit gitu, jadi sangat terbatas lah gerakannya. Saya punya anak laki-laki ini, dia sangat care anaknya. Jadi selama saya sakit itu setiap malam sebelum saya tidur dia akan melakukan aktivitas memijat kaki saya sampai saya ketiduran. Dia lakukan itu setiap malam. Nah, pada suatu malam, waktu itu malam Jumat, saya masih ingat, sebelum saya tidur, terus seperti biasa dia pijit kaki saya dalam posisi tengkurap waktu itu. Terus dia pijit sekitar ada 30 menit. Waktu itu sekitar jam 8.30 malam. Dia pijit sampai saya hampir ketiduran, tidur tapi masih sadar gitu. Pas dia mungkin pikir saya sudah tidur, terus dia ngomong sendiri. Dia lihat, oh udah jam 9, dia bilang. Terus mau jajan dulu katanya gitu. Habis itu dia selimutin saya, terus dia matikan lampu, terus tutup pintu kamar, terus dia keluar. Saya masih sadar waktu itu, tapi setelah itu saya ketiduran sampai sekitar jam 9:30 itu saya terbangun karena di ruang tengah itu suara TV-nya itu kenceng banget gitu, yang membuat saya terganggu, membuat saya jadi terbangun gitu. Terus saya teriak, saya panggil anak saya yang perempuan, "Kakak, tolong kecilin suara TV-nya." Tapi saya udah berapa kali panggil, dia nggak nyaut gitu. Saya panggil lagi anak yang laki-laki, saya bilang, "Dav," kebetulan namanya David, saya bilang, "Dav, tolong kecilin suara TV-nya dong." Nggak ada sautan juga. Akhirnya terpaksa saya bangun karena suaranya kenceng dan itu sangat mengganggu gitu. Saya bangun, saya kecilin volume TV, kemudian saya periksa kamar anak saya yang perempuan, ternyata anak saya yang perempuan sudah tidur. Terus saya periksa kamar anak saya yang laki-laki, ternyata dia nggak ada di kamar gitu. Terus saya ke depan, saya buka balkon. Kebetulan tinggalnya itu di dalam gang, jadi dari balkon rumah ke warung itu dekat jaraknya. Jadi kalau saya teriak dari balkon itu kedengaran sampai di warung itu. Saya panggil, "Dav, Dav," tapi nggak ada sautan gitu, dia nggak ada gitu. Akhirnya saya keluar, saya turun, saya keluar, saya cari ke warung, saya tanya ke yang punya warung, dia bilang, "Oh, anaknya nggak jajan di sini, Bu," katanya. Terus saya pikir, lah kemana? Udah 9:30 ini kok belum pulang, nggak ada di rumah gitu. Saya kembali lagi, saya cari lagi di sekitaran gang rumah itu, saya cari keliling-keliling, tapi ternyata saya masih nggak ketemu juga gitu. Akhirnya saya kembali ke rumah, terus saya bangunkan anak saya yang perempuan. Saya bilang, "Kakak, bangun, bantuin mama cari David, soalnya David nggak ada." Akhirnya anak saya yang perempuan pun bangun. Setelah dia bangun, kita sama-sama turun ke bawah, terus cari keliling. Pada saat itu kaki saya sakit banget, tapi karena saya nggak ada pilihan lain, akhirnya dengan terseok-seok saya jalan cari anak saya. Kebetulan di dekat rumah saya itu ada sebuah sungai kecil ya, sekitar lebarnya itu sekitar 2 meteran, nggak terlalu besar sungainya. Dan di setiap di sungai itu ada beberapa gang gitu, terus sungainya kan pas kebetulan lurus gitu. Terus ada beberapa gang, di setiap gang itu ada jembatan
penyeberangan gitu. Jadi dari satu jembatan ke jembatan lain itu kelihatan jelas. Jadi di tiap gang itu kan ada jembatan. Jadi kalau kita berdiri di tengah-tengah jembatan itu kita bisa lihat jembatan-jembatan yang lain gitu berjejer gitu. Nah, saya lihat nggak ada, saya panggil-panggil di jembatan yang pertama, di gang pertama itu saya panggil nggak ada. Saya jalan lagi, di jembatan kedua saya panggil-panggil nggak ada, tapi karena kaki saya udah sakit, akhirnya saya balik lagi, saya cari lagi ke tempat lain, ke pinggir-pinggir jalan. Terus anak saya yang perempuan juga sama, cari juga, terus karena waktu itu udah sampai sekitar jam setengah 11, tapi anak saya belum pulang juga, belum ketemu juga. Karena saya khawatir, saya bangunkan ketua RT di situ, terus saya bilang, kebetulan ketua RT-nya itu perempuan, "Bu," saya bilang, "saya minta tolong, anak saya David hilang. Tadi sekitar jam 9 dia keluar, katanya mau jajan. Tapi sampai sekarang udah jam setengah 11, anak saya belum pulang," gitu. Akhirnya dibantu sama tetangga sekitar, bahkan sampai Pak RW-nya juga dihubungi, dikasih tahu, ikut mencari juga, nggak ketemu juga. Saya sampai udah lemes, udah nggak tahu mau gimana, kaki saya udah sakit banget, saya udah telepon saudara-saudara saya yang waktu itu posisinya ada di Bandung buat bantu cari anak saya karena saya khawatir takut dia kenapa-kenapa gitu. Tapi pada saat mencari itu sempat terbesit di pikiran saya, apa ini ada hubungannya dengan, mohon maaf, alam gaib atau apalah gitu yang berhubungan dengan gaib seperti itu. Terus saya ingat katanya kalau ada anak hilang kita harus ribut gitu dengan cara bikin suara-suara gitu, manggil-manggil anak itu supaya anak itu bisa pulang, dikembalikan gitu. Saya ingat tuh. Terus anak saya nih yang perempuan dibonceng sama yang punya warung ini pakai motor. Terus mereka cek di setiap gang itu yang berhubungan dengan yang ada sungai itu, yang ada jembatan itu. Setiap gang berhenti dicek, nggak ada. Anak saya itu nggak ada, nggak kelihatan sama sekali gitu. Saya sampai udah putus asa, nggak tahu mau gimana, mau lapor polisi juga belum bisa karena kan harus 1 kali 24 jam baru bisa lapor polisi gitu. Sementara kan itu kan kondisinya sudah malam ya, udah hampir tengah malam gitu. Dan anak kelas 3 SD jam segitu keluar itu kan sangat rawan ya, membuat saya khawatir banget gitu. Lalu akhirnya saya karena udah sakit banget, udah nggak kuat lagi mau jalan, saya duduk sambil saya teleponin saudara-saudara saya, teman-teman saya minta bantuan buat cariin anak saya, dibantu sama warga sekitar, sama ketua RT, sama ketua RW juga dibantu. Nggak ketemu juga. Saya udah lemes, udah nggak tahu harus gimana. Saya duduk di teras rumah tetangga saya, terus ada yang kasih saya minum sambil ya udah tenang, kita cari sama-sama gitu. Tiba-tiba sekitar jam 11 lebih itu saya sekitar setengah 12 mungkin ada, tiba-tiba anak saya muncul dari gang belakang. Dia kebetulan waktu itu pakai baju setelan kaos bola warna merah, saya masih ingat. Dia jalan dari belakang itu, dia jalan santai seperti tidak terjadi apa-apa gitu, seperti biasa aja. Terus dia kaget, dia lihat saya nangis. Saya udah nangis di situ, udah nggak tahu lagi, pokoknya udah putus asa. Pas begitu lihat dia, perasaan saya campur aduk. Saya senang, saya marah, saya kesal, tapi bersyukur juga, pokoknya campur aduk rasanya. Terus anak saya nyamperin saya, dia bertanya, "Mama kenapa nangis?" Dia nanya, dia heran. Saya peluk, terus sambil nangis saya peluk, terus kata Bu RT, "Alhamdulillah udah ketemu, udah," katanya, "sekarang
pulang ke rumah karena kebetulan tetangga juga pada tahu kalau saya sedang sakit gitu. Udah masuk ke rumah, istirahat, udah anaknya udah pulang, nggak apa-apa katanya. Terus akhirnya saya bawa anak saya masuk ke dalam rumah sambil terus nangis karena saya masih sangat shock gitu dengan kejadian itu. Saya takut gitu terjadi sesuatu sama anak saya. Lalu saya tanya, tadi kemana? Terus dia jawab, aku cuma jajan mah katanya. Memangnya punya uang berapa? Bawa uang berapa? 3.000 rupiah saat itu. Cuman 3.000 rupiah yang dia bawa gitu. Jajan apa? Saya tanya. Kemana? Itu katanya di gang ada satu gang, taruhlah gang C namanya karena itu gang ketiga gitu. Waktu itu saya mencari sampai gang kedua gitu. Padahal jarak dari gang kedua sama ketiga itu dekat, nggak jauh gitu. Dia bilang ada di gang C, ada orang jualan pakai gerobak, jualan cireng katanya. Jualan cireng pakai gerobak dekat jembatan itu. Terus aku beli katanya. Aku beli, terus aku makan. Aku duduk di pinggir sungai itu, di jembatannya, di pinggir jembatan itu. Aku duduk di situ, terus sambil makan cirengnya sampai habis. Terus yang jualan cirengnya kayak gimana? Pakai gerobak katanya, terus pakai topinya yang bentuknya kayak koboi begitu. Kalau orang Sunda bilang mungkin kayak dudukui atau apalah namanya gitu. Nah terus tapi saya coba ingat-ingat, saya ke situ kok saya nggak lihat dia sama sekali, nggak ada gitu, nggak ada orang. Lagian selama saya tinggal di situ, bertahun-tahun saya tinggal di situ, saya nggak pernah melihat ada penjual yang jual gorengan atau jual cireng lewat situ pakai gerobak. Itu nggak ada, apalagi di jam segitu ya, di jam 9 ke atas, 9 malam ke atas itu nggak ada. Paling yang ada itu paling tukang nasi goreng, itu pun dipikul ya tukang nasi gorengnya waktu itu, sama ya tukang sate kalau nggak salah itu yang pakai sepeda gitu. Tapi kalau yang jual gorengan di atas jam 9 malam itu nggak ada yang lewat situ gitu, jarang banget yang jualan lewat situ. Karena posisinya juga gangnya itu dari jalan ke gang itu menurun gitu, jadi kalau pakai gerobak pun agak riskan juga gitu. Saya ingat-ingat kok kayaknya saya tadi lihat nggak ada gitu. Terus beneran itu ada yang jualan? Iya katanya jual, itu tukang cireng katanya. Saya dalam hati, ini kok aneh gitu, kok saya nggak lihat dia tadi gitu. Terus kakaknya juga nggak lihat dia yang keliling-keliling pakai motor dan periksa setiap gang itu nggak ada, nggak kelihatan gitu. Akhirnya sekitar jam 1:30 saya suruh anak saya tidur. Saya udah mulai tenang meskipun masih shock dengan kejadian itu. Terus saya nggak tahu kenapa tiba-tiba refleks lihat kalender, dan ketika saya lihat ternyata malam itu malam Jumat Kliwon. Saya langsung deg, apa ini maksudnya gitu. Aduh, saya shock banget gitu. Aduh, ini apa gitu. Saya bertanya-tanya dalam hati gitu, masih, dan sampai sekarang masih menjadi misteri gitu buat saya ya. Ini sebenarnya anak saya ini kemana, sama siapa, saya nggak tahu gitu. Terus besok paginya kan dia harus sekolah, saya bangunin, saya suruh dia mandi, terus saya saya anterin, ayo sama mama jalan. Saya jalan pelan-pelan waktu itu, semalam itu kemana. Terus kami jalan berdua, terus dia tunjukin, ini di sini mah katanya, di tempat itu yang seharusnya kalau dari jembatan yang kedua itu kelihatan seharusnya gitu, tapi nggak ada. Waktu saya cari itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, sebenarnya anak saya ini kemana, kenapa gitu, ini apa gitu sampai sekarang. Dan waktu kejadian malam itu saya ingat tetangga ikut nyari, tapi kayak nyarinya itu kayak
eh, mereka saling pandang seperti kasih kode gitu ya, ngasih kode, kayaknya mereka sudah terbiasa gitu, sudah mengerti dengan kejadian itu. Jadi pada saat anak saya ketemu pun mereka nggak banyak nanya, nggak banyak cerita, nggak banyak apa-apa, langsung tiba-tiba ya sudah masuk rumah tidur ya, udah istirahat, udah gitu aja. Jadi seolah-olah mereka sudah mengerti apa yang terjadi gitu. Tapi sampai detik ini, sampai sekarang saya nggak tahu anak saya itu malam itu makan apa, jajan apa, itu yang jualan itu siapa, saya nggak tahu. Itu masih menjadi misteri sampai saat ini. Jadi demikian cerita yang saya alami ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat orang tua yang lain supaya menjaga anaknya lebih lagi, supaya jangan sampai keluar malam sendirian karena itu sangat bahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.